Selamat datang kembali. Pernah nggak Anda merasa ada orang yang kelihatannya nurut-nurut aja, tapi kok situasinya malah jadi ngikutin kemauan dia ya? Nah, sumber-sumber Anda kali ini ngebahas strategi yang cukup licin tapi kuat banget. Cara mendominasi tapi sambil kelihatan patuh. Ini inti dari agresi pasif, gitu. Betul. Dan ini menarik ya, karena meskipun materi Anda mungkin bahas ini dalam konteks strategi besar, konflik atau perang gitu, tapi taktik sembunyi di balik topeng kepatuhan ini, wah, sering banget kita temui sehari-hari. Iya kan, mungkin di kantor, sama rekan kerja, atau bahkan di antara teman sendiri. Sumber Anda juga nyinggung itu ya. Oke, mari kita bedah nih. Jadi, gimana sih sebenarnya mekanisme mendominasi sambil tampak tunduk ini bekerja menurut catatan Anda? Disebutin soal menyembunyikan agresi di balik tampilan yang nurut, kadang malah kayak penuh sayang, atau bertindak non-komitmen, bahkan kayak agak nggak berdaya gitu. Tapi kok ujung-ujungnya semua jadi berputar di sekitar dia? Nah, yang menarik di sini tuh gimana strategi ini mainin sifat dasar manusia. Sumber Anda kan menjelaskan, kalau kita melawan langsung, frontal gitu, itu seringnya malah bikin lawan makin keras juga perlawanannya. Ah, iya, jadi kayak mental retaliation gitu ya. Betul. Jadi dengan kelihatan setuju atau ya patuh lah, Anda seolah nggak ngasih target buat diserang. Kayak ngikutin arusnya dia, tapi pelan-pelan kita belokin arahnya. Sumber Anda juga nyinggung permainan halus agresif pasif ini. Contohnya kayak nawarin bantuan, tapi nggak pernah kejadian. Atau malah bikin kita merasa bersalah. Itu senjata andalannya. Nah, ini jadi ingat contoh di catatan Anda soal Gandhi dan Pawai Garam. Biasanya kan kita lihat beliau sebagai ikon tanpa kekerasan ya. Tapi gimana ini bisa dilihat sebagai strategi dominasi terselubung menurut analisis sumber? Tepat. Analisisnya nunjukin kalau figur kayak Gandhi itu paham banget citra diri lawannya. Waktu itu kan Inggris pengen kelihatan liberal, beradab gitu. Dengan pakai non-kekerasan, yang juga kuat akarnya di tradisi India, dia justru mengeksploitasi keengganan Inggris buat pakai kekerasan terbuka ke protes damai. Jadi, bukan pasif dalam arti diam aja, tapi aktif menggunakan citra damai itu sebagai alat tekan. Gitu ya poin kuncinya. Iya, betul banget. Itu bikin Inggris kelihatan jelek di mata dunia kalau mereka represif. Jadi Gandhi kelihatannya tunduk pada prinsip non-kekerasan, tapi sebenarnya dia lagi mendominasi narasi. Dan akhirnya maksa Inggris negosiasi dari posisi moral yang, ya bisa dibilang lebih lemah. Ini paradoks kekuasaan yang menarik. Kelemahan yang tampak jadi alat dominasi. Menarik. Strategi Gandhi kan main di ranah moral ya. Tapi materi Anda juga nunjukin variasi lain yang lebih, terang-terangan nipu. Kayak taktik menyerah palsu atau false surrender. Contohnya Dessalines di Haiti itu. Kelihatannya kalah total, padahal itu cuma buat ngulur waktu dan cari keuntungan. Iya, itu nyambung banget. Prinsip dasarnya sama. Kekuatan penampilan. Keberhasilan taktik Dessalines itu, menurut sumber ya, tergantung banget sama sempurnanya akting tunduk itu. Lawan kan nggak bisa baca pikiran ya, jadi mereka cuma lihat apa yang tampak di luar. Dessalines itu nggak cuma nyerah, tapi dia sampai aktif melayani musuhnya loh. Wah, totalitas ya. Banget. Sumber Anda menekankan pentingnya main peran lemah. Kayak orang yang semangatnya udah hancur, pengen temenan semua buat ngilangin curiga. Perlu akting yang meyakinkan banget biar nggak ada keraguan. Ini mungkin mirip juga sama strategi FDR, yang diulas waktu dia mau maju lagi buat periode ketiga. Kelihatan kayak nggak mau, sampai akhirnya didorong-dorong gitu kan. Mengingat taktik ini lumayan umum ya, sumber Anda bahkan pakai istilah Legions of Passive-Aggressive Warriors, pasukan pejuang pasif-agresif. Nah, pertanyaannya gimana dong cara kita bertahan? Implikasi dari sumber sih yang paling penting itu kesadaran. Kita harus sadar dulu kalau ini tuh bentuk agresi. Meskipun tersembunyi rapi banget. Jangan kepancing emosi. Misalnya, kita jadi marah, terus malah merasa bersalah pas dia nyangkal niat buruknya. Itu kan jebakan umum yang disebut di materi Anda. Oh iya, sering tuh kayak gitu. Jadi kita yang disalahin balik ya? Nah, itu dia. Sumber secara nggak langsung menyarankan buat nilai orang dari tindakan nyata mereka. Bukan cuma dari kata-kata manis atau alasan-alasan. Intinya kan ketidaksesuaian antara luar dan dalam. Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya apa sih dari semua ini? Agresi pasif itu cara manipulasi yang kuat karena tersembunyi. Dengan topeng setuju atau bahkan lembah, seseorang bisa aja ngendaliin situasi. Ini soal mendominasi sambil tampak tunduk, gitu ya?
Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kalau sumber bilang ini umum banget, seberapa sering sih permainan kekuasaan halus ini terjadi di sekitar Anda, tapi nggak Anda sadari? Bukan cuma di cerita sejarah atau politik besar aja loh, tapi mungkin banget di obrolan sehari-hari, di rapat, atau ya hubungan personal Anda. Patut diperhatikan kayaknya. Terima kasih sudah menyimak pengkajian mendalam kita kali ini. Sampai jumpa!